Quran petunjuk untuk yang belajar takwa, mereka atas petunjuk dan sungguh untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang hidupnya ini mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Itulah yang kita minta senantiasa setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Begitu kata para ulama, terjemahnya yang benar itu begitu. Jangan tunjukilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami. Kalau ditunjukkan itu belum tentu dibimbing. Itu loh, Madiun ke timur sana loh, ini namanya tunjukkan. Tahu-tahu sampai Mas Wati bingung, terus menggok ke Bojonegoro. Namanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdina di sini ini kata para ulama adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq itu dituntun sampai tempat. Bukan ditunjukkan dok, dituntun sampai maksud tujuan.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah maksudnya? Dijelaskan dalam ayat yang lain. Yang dimaksud adalah para nabi. Yang pertama, minan nabiyyin, yang pertama ini para nabi. Para nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain, seluruh para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya. Ini soft yang kedua. Kita mohon kepada Allah agar kita ini dibimbing mengikuti jalannya siddiqin. Siddiqin ini zaman Nabi juga ada siddiqin, zaman tabi'in ada siddiqin, zaman tabi'ut tabi'in ada siddiqin, zaman sekarang pun ya ada siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang betul-betul mantap gitu, nggak berubah-berubah. Nah, amirnya siddiqin ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini punya pelajaran yang sangat penting. Yang pelajaran ini dikatakan oleh Sayyidina Umar, ini lebih baik dari amalan saya dan amalan keluarga saya seumur hidup. Satu pelajaran ini kita perhatikan, insyaallah malaikat. Ini pelajarannya Sayyidina Abu Bakar ini, yang dikatakan ini lebih mahal dari amalannya Umar dan keluarga Umar. Yang mengatakan itu Sayyidina Umar sendiri. Kalau dalam Syuruk Udama ini kita paham satu pelajaran ini sudah cukup sebenarnya, tidak usah banyak-banyak. Ada yang masih ngantuk? Insyaallah nggak ada. Pelajaran yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ini lebih mahal daripada saya dan keluarga saya seumur hidup. Pelajaran apa itu? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, pelajarannya satu, pelajaran mantep, wis. Ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dalam sakit keras menjelang wafatnya, maka beliau telah membentuk kurang lebih 3.000 orang mau dikirim ke negeri Rom, dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Tapi setelah baginda Nabi wafat, ini jamaah ini belum berangkat, sudah siap membuat kemah di luar Madinah, sudah siap tapi belum berangkat. Ketika Nabi wafat, maka jamaah ini tertunda berangkatnya. Mereka kebingungan, ini nanti terus bagaimana ini kita mau berangkat? Kita minta arahan sama siapa ini? Karena kalau ada masalah apa, kita dulu rujuk kepada Rasulullah SAW. Nah ini sekarang Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, terus kita ini bagaimana nanti kalau ada masalah? Mau tanya siapa? Maka semalakan Allah Ta'ala, para sahabat telah musyawarah sehingga akhirnya mufakat memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Pengganti Rasulullah dalam memimpin umat, bukan pengganti Rasulullah dalam jadi nabi, bukan. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW.
Maka setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka musyawarah. Beberapa sahabat, bahkan ini kebanyakan para sahabat usul agar pasukannya Usamah ini ditunda, karena sekarang kondisi umat dalam keadaan kacau balau. Dengan wafatnya Nabi terjadi kekacauan luar biasa. Wajar saja semuanya kan. Ibaratnya baginda Nabi itu matahari yang terang benderang menyinari alam semesta, tahu-tahu mataharinya hilang. Bagaimana apa nggak bingung untuk orang? Bingung semua semuanya kan. Apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah Islam lama pun kebingungan pada waktu itu. Sehingga mereka usul ditunda aja dulu, nanti kalau sudah tenang baru kita berangkatkan ini jamaah. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran. Inilah yang dikatakan Sayyidina Umar lebih mahal dari keluarga Umar dan Umar sendiri seumur hidup. Rasulullah menyuruh berangkat, saya menyuruh nunda. Tidak bisa. Harus berangkat. Lah kalau orang-orang tidak mau berangkat bagaimana? Kalau tidak mau berangkat, saya mau berangkat sendiri. Coba mereka. Ini pasukan ini ke Rom ini. Rom ini negara yang paling besar saat itu. Kalau sekarang ya kayak Amerika apa Cina begitu. Dan ini negara ini memang lagi bermusuhan dengan orang Islam. Lah kok Sayyidina Abu Bakar mau berangkat sendiri? Ketika Abu Bakar mengatakan begitu, akhirnya sahabat ngalah. Ya sudah berangkat. Mereka semua taat dan hatinya dibuka oleh Allah untuk mengikuti keputusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar bukan meluruskan para sahabat karena para sahabat tidak mau berangkat, tidak begitu, menunda berangkat. Sayyidina Abu Bakar itu nggak mau menunda, itu nggak mau. Itulah namanya orang siddiq. Kemudian ada yang usul lagi, ya kalau memang diputus berangkat, ya berangkat dah. Tapi kami usul amirnya diganti, jangan Usamah. Usamah pada waktu itu umurnya sekitar 19 tahun mereka. Dan baru pertama itu jadi amir. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengangkat Usamah, kamu menyuruh saya mencopot Usamah? Hah, gak bisa. Usamah amirnya, berangkat. Coba semalakan. Ini mantapnya Abu Bakar itu. Menurut akal kita ini juga usulan para sahabat itu juga masuk akal. Ini pasukan berat, ini amirnya anak kecil umur 19 tahun, padahal orang-orang yang jauh lebih berpengalaman banyak. Di situ ada Saifullah Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada pokoknya orang-orang hebat banyak. Yang dipilih oleh Nabi malah Usamah. Ini juga pelajaran buat kita semalekan. Kita ini amirnya siapa saja itu yang ridho gitu. Insyaallah semalekan. Jangan ada masuk dalam hati kita tipuan setan. Mamanya amirnya saya itu maju sebelum tabligh ini. Tapi amirnya itu nggak akan bisa maju. Ya semoga husnul khotimah aja. Maksudnya itu semoga cepat mati ganti saya gitu.
Ini kamu itu mau bikin negara apa mau bikin tak dakwah sebetulnya? Kayak pilihan lurah aja. Jangan seperti itu. Setelah Rasulullah SAW itu nggak ada orang sempurna 100% itu nggak ada. Mesti ada orang itu kelemahannya. Tetapi walaupun begitu Allah menyuruh kita untuk taat amir, ya udah, amirnya siapa saja asalkan nggak dibawa ke selokan ya jalan aja. Insya Allah malaikat. Kita ini kerja istimai seperti naik bis, sopirnya siapa saja asalkan sampai Surabaya sih nggak apa-apa. Bukan pokoknya saya harus sopirnya, bukan ya. Di belakang jadi penumpang malah tinggal tidur aja sudah sampai. Ada dalam Quran amir itu mesti masuk surga? Kan enggak ada. Untuk apa kita mesti jadi amir? Orang iman tuh pikirnya mesti masuk surga, bukan mesti jadi amir. Enggak penting jadi amir itu. Yang penting ada amirnya. Itu perintah Allah. Siapa yang jadi, itu Allah yang menjadikan pada hakikatnya. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar mau wafat, maka beliau telah menunjuk amir, yaitu Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mau wafat, maka orang-orang datang, ya Amirul Mukminin. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau wafat menunjuk amir sebagai penggantinya. Lah ini kami mohon ditunjuk juga amir biar nanti tidak terjadi perbedaan pendapat. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, dulu Rasulullah wafat tidak menunjuk amir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk umat ini, maka dikumpulkanlah umat ini kepada orang yang terbaik, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tidak akan nunjuk amir, katanya. Nanti kalau memang Allah menghendaki kebaikan untuk kamu, nanti kan oleh Allah dipilihkan sendiri amir yang terbaik. Dah nggak mau saya. Masa saya ini mati juga masih suruh mikul umat, katanya beliau. Waktu hidup saya tanggung jawab umat, kalau sudah mati saya jangan kamu bebani lagi, udah itu urusan kamu, saya mau mati saya. Sayyidina Umar. Nanti kalau kamu tuh memang dikehendaki oleh Allah baik, nanti kan dicarikan amir sendiri oleh Allah, dipilihkan sendiri. Terus Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab wafat, Allah pilihkan amir terbaik buat umat ini, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi semulaikan kita memandang apa-apa itu dengan iman itu semulaikan. Jangan memandang dengan pikiran-pikiran orang politik. Memandang pikiran itu dengan iman. Itu orang itu jadikan amir, hakikatnya Allah SWT yang menjadikan. Udah, asalkan dia tidak mengajak maling aja, pokoknya jalan aja terus. Insyaallah mulaikan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Karena ini penting malaikat. Ya Sayyidina Abu Bakar ini orangnya itu mantap tuh kan. Karena beliau ini selalu mantap dalam menghadapi masalah apapun, akhirnya menjadikan umat mantap juga. Inilah yang dikatakan Sayyidina Umar, pelajaran Abu Bakar sehari lebih baik daripada Umar dan keluarganya seumur hidup. Nah kita ini mantap, insya Allah malaikat. Kita dalam dakwah ini perlu kemantapan. Nabi mengatakan man burika fi syai'in falyalzamhu. Siapa yang dibarokai oleh Allah dalam suatu hal, hendaklah dia pegang itu perkara itu. Nah dakwah ini semalekan, ini usaha dakwah sekarang ini yang Allah telah datangkan kepada kita ini, sudah Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia, maka kita pegang. Jangan kita ada ragu sedikit pun. Ini usaha dakwah sudah
Allah tampakkan barokahnya di seluruh dunia. Pegang itu pesan Nabi. Jangan nanti di tengah jalan kita mikir-mikir barangkali ada terobosan yang lebih bagus. Itu nanti kamu tidak jadi siddiq, jadi orang yang belum bunglon, mulah malih rakaruan. Ya itu nanti kita tidak akan berhasil. Kita jadi orang siddiq. Ya namanya pemikiran manusia. Syekh Ilyas juga manusia, Syekh Yusuf manusia, orang Nizumuddin kan juga manusia, saya juga manusia, saya juga punya otak, saya juga ngaji, maka saya mau bikin cara sendiri. Jangan begitu. Nabi pesan, kalau Allah sudah memberkahi seseorang, hendaklah dia pegang. Kamu memang orang pandai, walaupun ngantuan kamu itu pandai, tapi belum tampak barokahnya. Masjid kamu itu masih kosong. Pandainya pandai, termasuk pandai ngantuk, gitu. Tapi barokahnya itu belum tampak. Jangan macam-macam kamu, jangan begitu. Katanya Masih Nizumuddin orang, saya juga orang. Iya orang, tapi lain. Ini orang yang sudah Allah barokahi kerjanya. Lah kita ini kelihatannya belum ini. Dan barokahnya itu loh seluruh dunia. Maka Nabi pesan, man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang sudah dibarokai dalam satu kerja, hendaklah dia itu pegang. Ini para ulama mengembangkan perkara ini bukan masalah dakwah saja, termasuk masalah ekonomi. Orang punya pekerjaan pertanian, sudah jalan semua, gitu. Itu pegang itu kerja gitu. Jangan punya pikiran baru, akhirnya sawahnya dijual, ininya dijual, mau bikin showroom mobil, tahu-tahu bangkrut. Kamu itu bertani sudah berkah jalan sampai sekarang juga masih hidup, kok cari perkara-perkara baru, masukkan saham ke internet dengan pikiran saya mau tidur di rumah, takaza duit datang sendiri, tahu-tahu ditipu jual rumah. Itu gara-gara man burika fi syai'in falyalzamhu, tidak dijaga. Kamu itu ngembala kambing itu juga sudah jalan terus sampai sekarang, anaknya makan, istrinya makan, kok mau usaha internet, usaha apa? Setelah bangkrut baru datang, Pak Kiai amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya satu aja, sabar. Udah gitu aja. itu penyakitnya Karkun itu. Orang itu yang mantap urusan apa saja. Jangan gonta-ganti. Orang begitu nggak akan pernah benar itu. Urusan apa saja. Apalagi urusan agama ini, yang sudah Allah tampakkan barokahnya di mana-mana, maka kita pegang sungguh-sungguh. Termasuk contohnya Siddiqah, Siti Hajar. Beliau dipesan oleh Nabiullah Ibrahim, kamu di sini aja Hajar, jangan pergi kemana-mana, pokoknya di lokasi ini, Masjidil Haram. Beliau kehausan, kelaparan, beliau lari ke sofa cari air, nggak ketemu, lari ke Marwah cari air, nggak ketemu, lari lagi ke sofa, sudah tahu nggak ada air kok masih ke situ lagi. Lari lagi ke Marwah, tidak ada air, lari lagi ke sofa, sampai berkali-kali. Karena apa? Beliau sudah dipesan oleh Nabiullah Ibrahim nggak boleh pergi kemana-mana, maka beliau usaha, tapi usaha dalam areal yang telah ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi situ aja, lari sana lari sini, tiba-tiba datang pertolongan Allah, keluar air Zam-Zam. Padahal asalnya nggak ada itu.
Maka kita ini begitu juga, hari-hari silaturahim dakwah, hari-hari silaturahim dakwah, nggak ada yang mau, sudah terus saja. Nah, Siti Hajar, Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, lama-lama nanti kan ada yang mau. Maka setiap orang haji baca ayat itu, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sofa dan Marwah itu adalah syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Sofa itu loh, gunung kecil gitu, jauh dengan Gunung Lawu ini, gunung kecil aja. Kok dikatakan oleh Allah syiar agama Allah? Kenapa tidak Gunung Lawu syiar agama Allah? Kenapa tidak Gunung Himalaya yang paling tinggi itu syiar agama Allah? Sofa Marwah itu syiar agama Allah. Karena di sini mengandung sejarah. Sejarahnya orang mantep, walaupun zahirnya itu kayak nggak ada hasilnya, tapi mantep. Sofa Marwah, lama keluar air Zam-Zam. Begitu juga kita. Sudah kerja dakwahnya 5 amal masjid terus saja. Jalan nggak jalan pokoknya terus saja. Nanti lama-lama kan jalan. Insyaallah malaikat. Ini termasuk sifatnya siddiq, orang yang mantap. Hadi mulaikan Allah Ta'ala wa syuhada. Ini sof yang ketiga, kita disuruh mengikuti jalannya orang-orang syuhada. Orang syuhada itu orang yang punya prinsip siap mati untuk agama. Bukan siap 4 bulan, siap mati. Nah, kalau 4 bulan tapi belum siap mati, masih telepon aja ke rumah itu belum siap mati kelihatannya. Nah, kalau sudah siap mati itu nggak telepon-teleponan. Iya tuh malaikat, sudah siap mati kok telepon? Apa ada orang di kuburan telepon? Nah, itu belum siap mati itu namanya. Nah, siap pulang, namanya siap pulang, bukan siap mati. Maka semalakan Allah Ta'ala kita disuruh ngikuti itu jalannya syuhada. Syuhada itu siap mati untuk agama, siap mati untuk ridha Allah. Latihannya 4 bulan ya. Kemarin sudah dikatakan dalam bayan maghrib tadi, 4 bulan itu adalah kurikulum supaya kita ini kayak kurikulum sekolahan itu supaya pinter tuh caranya begitu. Tapi belum tentu kalau 4 bulan terus pinter, betul, belum tentu. Kayak orang itu sekolah itu juga ada yang 10 tahun tapi nggak naik-naik, malah drop out, diusir dari sekolahan karena nakal. Itu juga ada. Maka semalakan Allah Ta'ala syuhada, kita ini punya prinsip, mau apa kamu? Saya ingin mengorbankan diriku, hartaku, nyawaku untuk ridha Allah. Kemudian yang keempat, sholihin, orang-orang soleh. Orang soleh itu orang bagaimana? Apa saja pakai tertib, dengan soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan, itu namanya soleh. Kalau dia jadi ayah ya pakai tertibnya ayah. Kalau jadi ibu ya tertibnya ibu. Kalau jadi petani ya pakai aturan syariat dalam pertanian. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, pertanian itu kata para ulama satu usaha, belum tentu mendatangkan hasil, tetapi yang akan mendatangkan hasil itu taat kita kepada Allah di dalam waktu bertani, bukan pertaniannya itu. Perdagangan itu tidak ada jaminan akan sukses.
Yang akan mendatangkan kesuksesan itu taat kita kepada Allah dalam perdagangan. Insya Allah malaikat, ini penting malaikat. Yang penting bukan dagangnya itu, yang penting taat kepada Allah dalam perdagangan. Nanti kalau taat kepada Allah pada perdagangan, at-tajir as-sadiq al-amin yukhsyaru ma'al anbiya wasyuhada. Pedagang yang bisa dipercaya, yang nggak pernah bohong, akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang mati syahid. Makanya yang dipikir itu kalau dagang itu bagaimana taat kepada Allah dalam perdagangan, taat kepada Allah dalam pertanian, taat kepada Allah di dalam berumah tangga, taat kepada Allah dalam segala urusan. Nanti kita akan sukses terus. Bukan pertaniannya, taatnya kepada Allah di dalam pertanian. Bahkan bukan itu saja, bukan sholatnya yang menjadi hebat itu, taatnya kepada Allah waktu sholat. Nah, sholat kok tidak taat pada Allah itu apa ya? Ada. Waktu sholat hatinya ke pasar, ke ladang, itu kan nggak taat itu. Kita dalam sholat disuruh wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal ard, aku hadapkan jiwa ragaku kepada pencipta langit, pencipta bumi. Nah, kalau kita ini tidak tawajuh kepada Allah, itu namanya dalam sholat tapi maksiat. Nah, saya itu begitu terus nggak bisa-bisa ya Pak. Makanya habis sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, istighfar minimal 3 kali. Jadi sholat kita ini pun banyak dosanya. Jangan kita lihat sholatnya, gelambiarnya itu loh ya. Jangan kita lihat dakwahnya, saya dakwah 4 bulan, jangan kamu itu saja yang kamu lihat ya. Waktu jauhlah itu kamu menundukkan pandangan apa tidak, nah itu loh ya. Habis khususi terus kita gunjing orang ya. Orang itu hatinya keras ya. Dia itu ulama tapi anaknya nggak nutup aurat, itu namanya bangkrut ya. Bangkrut. Maka kita ini habis sholat istighfar, habis sholat istighfar. Istighfar lirih juga boleh, istighfar keras juga boleh. Ini karkon nama ini, kamu harus dengar ini hadis Bukhari Sahih ini. Zikir keras waktu habis sholat itu zaman Nabi juga sudah ada. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Nabi lirih juga pernah, Nabi keras juga pernah. Nanti kamu habis ke India, orang India kalau habis sholat zikirnya lirih, wah ini kalau zikir keras bid'ah. Jangan, itu urusan ulama, kamu tuh jangan ikut-ikutan. Itu hadisnya sahih itu. Para masyayikh kita ini menyuruh kita ini untuk menyatukan tertib dakwah, bukan tertib wiridan. Tertib wiridan itu ada hadisnya masing-masing, boleh aja. Tapi kalau dakwah jangan coba-coba kamu bikin sendiri, nanti musibah nanti itu. Insya Allah malaikat. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, inilah yang kita minta setiap waktu sholat. Kehidupannya orang-orang siddiqin, kehidupannya para nabi. Para nabi itu bagaimana? Siang malam mendakwahkan agama. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara, siang malam. Ada 124.000 nabi. Semua nabi, 124.000 nabi, semua buat usaha
di kampungnya masing-masing. Maka itulah orang-orang tua kita sering mengatakan, kalau kamu menghidupkan usaha makomi, kamu akan mendapatkan nur dari 124.000 nabi melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maulana Umar rahimahullah itu sering beliau mengatakan, kalau kamu dakwah kepada pejabat-pejabat, Pak Lurah, RT, RW, Pak Mudin, maka kamu akan dapat nur kerjanya Nabiullah Musa alaihissalam melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kamu kerja kepada pedagang-pedagang, tukang bakso, tukang soto, sate Madura, tukang itu semua, maka akan dapat nurnya Nabiullah Syuaib alaihissalam melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini melalui itu harus ada kan? Karena kita ini nggak boleh langsung ikut Nabi Ibrahim, nggak boleh, harus melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Melalui bayan, bukan melalui mimpi. Ya ini, saya ini kalau ditugaskan bayan subuh itu Masya Allah, seneng saya itu. Jadinya cuma bangunkan orang tidur aja. Gimana ya? Dosa apa enggak bangunkan orang tidur itu? Pahala, ya. Berarti orang tidur mendatangkan pahala berarti. Masya Allah. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan nih masalah makomi semulaikan. Kenapa orang sudah keluar setahun, sudah keluar 4 bulan, kok kemudian fikir dakwanya hilang? Karena dia tidak buat makomi semulaikan. Makomi ini penting semulaikan. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW 13 tahun di Makkah makomi aja. 13 tahun makomi aja, keluar sekali ke Taif, dan itu cuma beberapa hari aja. Dari hasil makomi itulah semulaikan telah dibentuk orang-orang yang akhirnya menyebarkan agama ke seluruh dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ini hasil makomi. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Utsman bin Mad'un, Sayyidina Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokohnya sahabat saf awal, semua hasil makomiyah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya. Maka makom ini penting gak semulaikan? Jadi yang menyebarkan agama seluruh alam itu pimpinan-pimpinannya hasil makomi semua. Kita renungi betul-betul ini. Makom ini kita pentingkan sekali. Hari-hari dakwah, ngajak orang ke masjid, sampai di masjid ajak taklim. Udah itu aja untuk memulai itu. Sampai di masjid ajak taklim, ajak bicara agama, hari-hari begitu. Inilah jihad besar, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah dengan Al-Quran, bukan dengan pedang, dengan Al-Quran, dengan jihad besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira, jihadlah dengan Al-Quran, jihad besar. Maksudnya, ringkesnya, ini panjang ini kalau dirinci, ngajak orang ke masjid, diajak bicara agama. Itulah jihad besar.
hari-hari kita buat, insya Allah malaikat. Gak usah rame-rame. Kita anggap yang namanya dakwah besar itu yang rame-rame, istimewa, jur, wah itu dakwah besar. Bukan malaikat. Mendapatkan orang